Tahu part 2. Kau tidak tahu malu ya? Ejek Ariel berubah dingin seketika. Anak saya adalah anak kebanggaan saya, Tuan. Saya memberikannya pada Anda itu sama seperti saya menyerahkan harta karun saya pada Anda. Tapi Anda mempermalukan putri saya seperti itu. Jelas Pak Roja menahan amarah. Lalu kenapa tidak kau simpan saja harta karunmu itu? Bagiku dia tidak berharga sama sekali. Bahkan emas perak lebih bernilai dibandingkan anak yang kau sebut harta karunmu itu. Sindir Ariel dengan tatapan tajam. Pak Roja mengepalkan tangannya. Jangan merendahkan putri saya, Tuan, atau saya akan kehilangan rasa hormat saya pada Anda. Ancam Pak Roja. Ariel tertawa dingin. Kau pikir aku takut? Pak Roja menggeprak meja Ariel. Hal itu membuat Nando kaget akan keberanian pria itu. Tapi tidak bagi Ariel yang memasang wajah dinginnya. Ia sama sekali tidak terkejut dengan watak asli Pak Roja. Kau hanya orang baru di perusahaan. Aku dan papimu sudah lama bekerja sama sejak dulu, tapi karena kau hubungan kami harus hancur. Kau begitu sombong dan angkuh, maki Roja yang terlihat begitu marah. Siapa yang angkuh? Kau yang menjilat papiku mungkin bisa, tapi kau tidak bisa menjilatku. Kau yang merendahkanku dengan memberikan sampah padaku. Kenapa tidak kau yang datang sendiri, ha? Kenapa kau harus memberikan putrimu padaku? Kau pikir aku tidak tahu isi otak licikmu itu? Seringai Ariel yang masih terlihat duduk santai di kursi kebesarannya. Kau bilang aku menjilat, dasar orang sombong. Lihat saja apa yang akan aku lakukan nanti. Aku akan buktikan kekuasaanku di perusahaan ini dengan membuatmu dipecat dari tempat ini. Ancam Pak Roja. Silakan saja dan aku akan bongkar kebusukanmu selama ini. Seringai Ariel. Apa maksudmu? Tanya Pak Roja dengan tangan terkepal muka memerah darah. Kau pikir aku tidak tahu? Mentang-mentang perusahaanku begitu bergelimang uang masuk kau bisa memakai uang itu sesukamu. Dengan uang itu kau juga mempermainkan gaji karyawanmu. Aku bisa dengan mudah menjungkir balikan perusahaan kecilmu itu, kata Ariel dengan seringai liciknya. Pak Roja memucat seketika. Mana mungkin kau sama sekali tidak ada bukti, bentaknya marah. Kau pikir kita sama? Aku berbicara seperti ini karena ada bukti dan juga aku menemukan ini. Ariel mengambil sebuah map dari laci mejanya dan melemparkannya ke Pak Roja. Pak Roja benar-benar mengkilap marah. Ia tidak menyangka akan mendapatkan perlakuan begitu hina oleh anak dari rekan kerjanya selama ini. Sungguh sebuah penghinaan yang tidak bisa dimaafkan. Pak Roja membelalak melihat isi map itu adalah foto-foto putrinya tidur dengan pria bule dalam keadaan tak berbusana. Ia mengambil sebuah surat dan di sana adalah bukti Desi melakukan operasi beberapa kali untuk mempersempit area V-nya supaya tidak ada yang tahu dirinya tidak lagi murni. Kau lakukan saja rencanamu dan aku akan hancurkan perusahaanmu lalu karir dan kehormatan harta karunmu itu. Ejek Ariel. Pria parubaya itu gemetaran membaca surat-surat itu. Putrinya sudah hampir puluhan kali operasi untuk membuatnya selalu murni. Nando menganga melihat semua itu. Ia tidak menyangka Ariel begitu hebat. Jika Ariel pasti akan memintanya untuk mengerjakan pekerjaan itu mencari permasalahan Pak Roja. Tapi Ariel malah melakukannya sendiri. Dan Nando tidak tahu apa-apa padahal dirinya seorang asisten tuan muda Fox Group. Nando bisa melihat baju Pak Roja basah karena keringat. Padahal ruangan sangatlah dingin. Pria itu tampak sibuk menyembunyikan kebusukan putrinya dan berjanji tidak akan membuat Ariel jatuh dari posisinya. Tuan, Nando mendekat dan menatap kagum Ariel. Cak, aku memang jauh lebih hebat dari tuan lamamu itu, jawab Ariel dengan sombong. Nando tertawa pelan, Anda memang sangat hebat, Tuan. Sejak kapan kau tahu aku bukan anak itu? Tanya Ariel serius tiba-tiba tapi memasang tampang datar. Pipi yang memberitahu saya, Tuan, jawab Nando. Pipi? Siapa Pipi? Tanya Ariel. Manajer Nona Sila, jawab Nando. Oh, manajer gadis arogan. Cak-cak, dia itu sangat sulit dibohongi. Bagaimana dia tidak terpesona padaku? Aku lebih hebat dari kekasihnya itu. Decak Ariel menggelengkan kepalanya mengingat kekasaran Sila selama ini pada Ariel. Saya akan ceritakan perjalanan cinta Tuan Muda Farel dengan Nona Sila, Tuan. Ujar Nando membuat Ariel menatap ke arah Nando. Ariel tak bisa menahan tawanya mendengar cerita Nando. Betapa bahagianya dia saat ada seorang manusia yang berani memaki, menghina juga merendahkan Farel. Diam-diam Ariel tahu bagaimana perjuangan cinta Farel hingga Sila jatuh cinta padanya. Mereka cinta sejati, Tuan. Saya harap Tuan mengerti dan akan membuka hati pada wanita lain.
kata Nando. Cak, kau pikir aku bodoh? Aku tidak mencintai gadisnya itu, tapi aku hanya ingin membuatnya bingung. Gadis arogan sepertinya memang harus dipermalukan, yaitu dengan cara dia tidak mengenaliku, tapi pada kenyataannya dia memang sangat mengenal anak itu, decak Ariel. Nando tersenyum, saya pikir Anda jatuh hati padanya. Entahlah, aku memang merasa dia gadis yang menarik, tapi aku bosan dengan tingkah arogannya itu. Aku suka gadis yang manis dan imut, bukan gadis yang sombong juga barbar, jawab Ariel dengan santainya. Kenapa Anda tidak suka gadis barbar, Tuan? Tanya Nando penasaran. Aku tidak suka ya tidak suka, jawab Ariel dengan ketus. Nando memutar bola matanya dengan jengah. Ternyata sifat, wajah, tinggi, dan kecerdasan sama, tapi mereka memiliki tipe gadis ideal yang timpal balik. Batin Nando entah ia harus senang atau sedih mendengar kebenaran itu. Jessie mendatangi rumah tempat tinggal Sila. Sila yang sedang makan mie pun terkaget dengan kedatangan Jessie. Momi, pekik Sila. Jessie tersenyum lembut lalu mendekati Sila dan memeluk Sila layaknya putri kandungnya sendiri. Kenapa kamu sendiri sayang? Tanya Jessie. Oh, Kak Pipi tinggal di rumah ini sekarang Momi, tapi lagi keluar, katanya mau TF untuk biaya adiknya sekolah, jawab Sila. Papa Mang Aji dan Mang Ujang juga sibuk di depan jualan, hehe, cengir Sila malu-malu. Bahaya nak, lain kali pintunya dikunci kalau lagi sendiri, jika ada bahaya bagaimana? Iya Mom, Momi sama siapa? Tanya Sila. Sama Frans, tapi dia di depan katanya mau coba masakan papamu, jawab Jessie. Sila mengangguk pelan. Momi kenapa kok matanya bengkak, habis nangis ya? Sila melihat mata Jessie pun menjadi khawatir. Jessie tersenyum lembut menggenggam tangan Sila. Di mana Farel nak? Tanya Jessie dengan lembut namun dengan nada bergetar. Maksud Momi? Tanya Sila tidak mengerti. Momi tahu yang tinggal bersama kami bukan Farel nak. Di mana Farel sayang? Momi yakin kamu pasti tahu kan? Ujar Jessie membuat wajah Sila memucat seketika.